Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, selamat datang di channel yang paling kece dan paling seru di YouTube. Dengan hati yang gembira dan penuh semangat, mari kita mulai belajar dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Pada video ini, kita akan membahas soal IPA untuk persiapan ASPDDY. Selamat belajar, jangan lupa klik like dan subscribe ya. Soal tes pendalaman materi ASPD tahap 2 SNBMTS Yogyakarta tahun 2023. Paket A. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Soal nomor 1. Lisa mengukur massa sejumlah air dengan cara seperti gambar berikut ini, yaitu air diisikan ke dalam gelas, kemudian menentukan bagaimana mengukur massa air yang ada di dalam gelas. Yang pertama kita ukur massa gelas kosong, kemudian kita lihat hasil pengukurannya. Coba kita lihat, ini ada angka 20, 100, kemudian ini 2,7 ya. Berarti dijumlah 122,7. Ini volume gelas. Massa gelas. Oke. Kemudian setelah ditambahkan air ke dalam gelas, maka massanya menjadi ini 254,5. Kita tuliskan 254,5 gram. Jadi ini massa gelas ditambah massa air. Sehingga untuk menentukan massa air dalam gelas tersebut adalah mengurangkan massa gelas dengan air dikurangi dengan massa gelas kosong. Jadi ini dikurangi dengan ini. Berapakah hasilnya? Kita kurangkan. 8, ini 1, 3, 1. 131,8. Jawabannya yang B ya. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan infografis berikut ini. Partikel penyusun materi. Yang pertama di sini ada reaksi magnesium bromida MgBr2, kemudian terurai menjadi ion-ionnya Mg2 positif dan 2Br negatif. Yang kedua ada NaCl, natrium klorida, terurai menjadi ion natrium Na+ ditambah Cl negatif. Nah, kemudian di sini ada sifat dari zat padat, cair, dan gas berdasarkan bentuk dan volume, gaya ikatan, gerakan, dan susunan partikel. Nah, berdasarkan infografis, karakteristik wujud zat penyusun senyawa yang tepat adalah titik-titik. Kita cek yang A, unsur klorin berwujud gas. Jadi ini gas pada suhu kamar dengan gerakan partikelnya sangat terbatas. Gas itu di sini dilihat gerakannya di sini. Kalau gas adalah sangat bebas, jadi bukan sangat terbatas. Salah ya. Kemudian yang B, natrium memiliki bentuk berubah sesuai tempat dan volume tetap pada wujud logam lunak. Yang namanya logam yang berwujud padat, karena natrium itu adalah logam yang berwujud padat, maka bentuknya tetap. Ya, volumenya juga tetap. Jadi yang B kurang tepat. Kemudian yang C, gaya ikatan antar partikel pada magnesium sangat kuat sehingga bentuk dan volumenya tetap. Jadi karena magnesium itu adalah logam, maka ini logam padat, maka bentuk dan volumenya tetap. Jadi yang betul adalah yang C.
Kalau yang D, susunan molekul bromida tidak teratur dan sangat renggang, menyebabkan volume berubah. Kalau kita lihat di bagian atas sini bahwa bromida atau bromin itu adalah wujudnya cair, ya, cair. Sehingga bentuknya tidak teratur, tetapi di sini dikatakan sangat renggang, salah ya. Jadi di sini susunan partikelnya untuk cair itu adalah teratur dan renggang. Kalau sangat renggang itu untuk gas, gitu. Jadi yang D masih belum tepat. Soal nomor 3. Ada infografis lagi. Proses pembuatan tape ketan. Proses-proses ini dari nomor 1 sampai nomor 10 yang merupakan perubahan kimia terjadi pada tahap yang ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat yang pertama, mencuci ketan hingga bersih. Salah ya, tidak ada zat baru yang terbentuk. Yang nomor 2, memberi pewarna, hanya memberi pewarna, tidak. Yang nomor 3, sambil menunggu rendaman, haluskan ragi tape hingga benar-benar halus. Menghaluskan ragi, ini hanya perubahan fisika, jadi masih salah. Oke, 1, 2, 3, salah. Berarti ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, salah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Mudah sekali ya. Jadi kita lihat nih nomor 4. 4. Masak ketan hingga setengah matang selama 15-20 menit. Angkat dan tiriskan. Jadi ini ada perubahan dari mentah jadi matang. Maka akan terjadi proses pematangan. Jadi ada perubahan kimia. Kemudian yang nomor 6. Masak kembali hingga matang sepenuhnya. Ini proses pematangannya masih berlanjut. Kemudian yang nomor 9. Bungkus menggunakan daun pisang lalu diamkan hingga 2-3 hari. Ini adalah di sini terjadi peristiwa fermentasi. Oke. Di jawabannya D ya. Selanjutnya nomor 4. Soal tentang sifat larutan, asam dan basa. Disajikan ada gambar hasil uji larutan menggunakan indikator alami ekstrak tanaman, yaitu ekstrak buah senggani yang memiliki senyawa antosianin. Nah, kemudian di sini menunjukkan perubahan warna larutan. Jadi yang pH 1, ini pH 1 warnanya merah muda pekat. Kemudian yang ini pH 4,6 merah muda pudar. Demikian pula yang pH 5 agak pudar lagi. Sampai ke yang pH 12 warnanya kuning pekat gitu ya. Jadi ini semua pH menunjukkan perubahan warna. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah indikator buah senggani digunakan untuk menguji beberapa larutan berikut ini. Larutan P, Q, R, S, T, U. Larutan yang tergolong asam, basa, netral secara berurutan adalah titik-titik. Asam itu berarti yang merah muda. Ada kata merah muda berarti asam. Jadi P asam, Q asam, dan U asam. Jadi bisa P, bisa Q, bisa U. Kemudian yang basa. Yang basa itu menunjukkan warna hijau. Bu. Jadi yang hijau mana? Yang hijau ini basa. Kemudian ini juga basa. Jadi ada R dan T. Sedangkan yang bening, yang 7 ini bening, ini adalah yang netral. Yang netral adalah yang S. Jadi yang tepat adalah yang A, salahnya di sini. Yang B, PTS, betul ya? B, PTS. Yang C, salahnya di sini. Ini. Yang D, salahnya di
Sini salah, ini salah. Oke. Soal selanjutnya nomor 5. Infografis molekul dalam kehidupan. Nah, pada infografis ini itu ada molekul NaCl ini terbentuk dengan cara pemakaian elektron bersama Na dan Cl. Jadi ini namanya ikatan ion. Ikatan ion ya. Kemudian yang bawahnya H2SO4 atau asam sulfat itu molekulnya itu terbentuk dengan ikatan kovalen. Jadi ini ikatan kovalen atau pemakaian elektron bersama. Jadi bedanya kalau yang atas tadi pemakaiannya itu dengan serah terima elektron, kalau yang bawah yang kovalen pemakaian elektron bersama. Jadi pembentukan senyawa itu dapat terjadi dengan ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ikatan ion terjadi jika ada perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain. Sedangkan ikatan kovalen terbentuk jika ada pemakaian elektron bersama antar atom. Pertanyaannya adalah partikel penyusun materi beserta ikatan pembentukan molekulnya yang tepat adalah titik-titik. Kita lihat yang A. Molekul natrium klorida tersusun oleh ion natrium dan ion klor membentuk ikatan dengan perpindahan elektron. Kalau kita lihat NaCl tadi itu ini terbentuk dengan adanya perpindahan elektron dari ion Na, elektron terluarnya pindah ke ion Cl. Berarti yang Na itu kekurangan elektron sehingga menjadi Na+, sedangkan Cl menerima 1 elektron atau kelebihan elektron 1 di sini, maka menjadi ion Cl- sehingga positif dan negatif terjadi ikatan ion. Begitu ya. Jadi jawaban yang A benar. Kalau kita selidiki yang B, C, dan D, yang B, garam dapur terbentuk dari ikatan ion antara ion natrium dan ion klorida dengan penggunaan elektron bersama. Salahnya di sini. Yang betul adalah dengan adanya perpindahan elektron ya atau ikatan ion tadi. Kalau penggunaan elektron bersama itu adalah ikatan kovalen. Yang C, unsur hidrogen, sulfur, dan oksigen merupakan komponen utama penyusun asam sulfat yang membentuk ikatan ion. Salah ya, yang betul ikatan kovalen. Pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian yang D, asam sulfat merupakan larutan non-elektrolit penyusun aki. Salah ya. Karena asam sulfat dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi di situ. Berarti ini apa namanya? Larutan elektrolit. Oke, kemudian soal yang nomor 6. Ada bacaan, awas tumpah. Oke, kita lihat apa yang tumpah. Ini ada air dimasukkan ke dalam gelas, dipanaskan sehingga airnya tumpah. Nah, kemudian Damian kemudian menuliskan beberapa analisa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut. Hasil analisa yang benar penyebab air tumpah pada kondisi 2 ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Berdasarkan data yang ada di bacaan di atasnya, di sini ada koefisien muai ruang antara air dan gelas. Untuk air, koefisien muainya adalah 210 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius.
Sedangkan gelasnya, gelas kacanya itu koefisien muai ruangnya 9 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Dari sini yang mudah memuai adalah air karena koefisiennya lebih besar. Sehingga air memuai lebih besar. Makanya air akan tumpah karena gelasnya memuainya hanya sedikit. Kalau sama-sama pemuaiannya itu sama, maka mungkin tidak akan tumpah, begitu ya. Nah, jadi yang berubah volumenya lebih besar adalah airnya. Jadi kita cek yang betul yang pertama. Pertambahan volume gelas kaca lebih besar. Salah ya, yang air lebih besar. Jadi yang kedua yang benar. Yang ketiga, koefisien muai ruang air lebih besar daripada gelas kaca sehingga air memuai lebih besar. Betul. Jadi yang betul 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya nomor 7. Kalorimeter. Nah, perhatikan ini. Ada besi, kemudian ada air yang suhunya 83 derajat Celcius masuk ke dalam kalorimeter. Kemudian mencapai suhu keseimbangan yaitu 80 derajat Celcius ya. Nah, di sini diketahui besi masanya 70 gram, kalor jenisnya 450 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan air masanya 100 gram, kalor jenisnya sekian 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, jika dianggap hanya terjadi pertukaran kalor antara besi dan air, maka suhu mula-mula besi di sini berapa? Maka berarti yang lebih panas suhunya, yang lebih tinggi suhunya akan melepaskan kalor. Dan yang suhunya lebih rendah akan menerima kalor. Siapa yang lebih tinggi suhunya? Yaitu air. Karena airnya turun suhunya. Jadi banyaknya kalor yang dilepas sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Yang melepas adalah air, yang menerima adalah besi. Kemudian kita pakai rumus M kali C kali delta T untuk air sama dengan M kali C kali delta T untuk besi. Kita masukkan massa air 100 gram kali kalor jenis air 4200 dikali perubahan suhu air dari 83 menjadi 80 yaitu 3. Masanya besi 70 gram, kalor jenisnya besi 450 dikali perubahan suhu besi. Karena besi itu menerima berarti suhunya lebih rendah dari suhu campuran. Jadi 80 dikurangi T. Kita selesaikan. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Nolnya kita coret kanan dan kiri. Kemudian 42 dengan 7 dicoret. Ini dapat 6 ya. 6. Kemudian 45 dengan 3 dicoret. Ini dapat 15. Jadi di sini masih ini 600 dibagi 15. Coret. Ini dapat 40, di sini habis. Jadi 40 sama dengan 80 dikurangi T. Sehingga jawabannya T adalah 40.
Jadi jawaban yang betul adalah A, 40 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan, ini ada Doni dan Mario. Mario di sini, ini Doni. Masing-masing mengendarai mobil pribadi dari Solo menuju Surabaya. Doni sampai di rest area A di sini pukul 7. Mario sampai 30 menit setelah Doni. Jadi ini Doni. Kemudian Mario sampai 30 menit setelah Doni. Jadi Mario di sini baru sudah pukul 7.30. Ini Mario. Jadi apabila kelajuan Doni dan Mario tetap konstan saat melewati rest area A sampai dengan rest area B, maka Mario dapat menyusul Doni dalam waktu titik-titik. Jadi ini Doni itu berangkat jam 7 gitu ya. Jadi sampai jam di sini sudah jam 7.30 dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan Mario baru di rest area A. Maka ini terpaut 30 menit. Jadi Doni sudah berangkat duluan 30 menit dengan kecepatan 60 km per jam. Dengan kecepatan 90 km per jam, Mario dapat menyusul Doni dalam waktu berapa jam? Gitu ya. Kita selesaikan. Oke, ini sudah saya tuliskan di sini maksudnya apa itu ini? Nah, jadi kita di sini perlu menggunakan konsep waktu dan jarak untuk menyelesaikan masalah ini. Misalkan waktu yang dibutuhkan oleh Mario itu untuk menyusul Doni ya, untuk menyusul Doni adalah T jam. Waktunya T jam. Nah, setelah Doni berangkat ya. Jadi kemudian pada saat Mario menyusul Doni, jarak yang ditempuh oleh Doni dan Mario itu sama. Karena dari sini sampai ke dia bertemu, misal di sini gitu ya. Jadi Doni berangkat duluan sampai di sini, nanti Mario berangkat belakangan, tapi nanti akan ketemu di sini lebih cepat Marionya gitu ya. Jadi ketemunya di sini misalnya. Nah, sehingga jaraknya yang ditempuh itu sama. Jadi S Doni, jaraknya yang ditempuh oleh Mario itu sama. Dari sini sampai sini katakanlah. Nah, yang namanya jarak tempuh itu kan kecepatan dikali waktu. V kali T. Jadi VT sama dengan VT. V-nya Doni dikali T-nya Doni sama dengan V-nya Mario dikali T-nya Mario. Nah, kita masukkan di sini V-nya Doni itu 60, T-nya Doni. Nah, Doni kan sudah berangkat duluan, jadi waktunya T ditambah setengah jam. Jadi T plus setengah jam. Jadi karena sudah berangkat setengah jam sebelumnya. Sama dengan Oke, jadi ini persamaan linear seperti ini ya. Jadi VM-nya kecepatannya Mario 90, waktunya Mario T. Jadi waktunya itu sama, T di sini dan T di sini sama. Jadi waktu saat Mario menyusul, dihitung saat Mario menyusul. Jadi ini kita sederhanakan, ini 2, ini 3. Di 2T ditambah 2 kali setengah itu 1 sama dengan 3T. Kemudian pindahkan ke ruas sana jadi 1 sama dengan 3T dikurangi 2T. Jadi T-nya sama dengan 1. Maka jawabannya yang tepat adalah 1 jam. Demikian untuk soal nomor 1 sampai nomor 8. Kita lanjutkan di video berikutnya untuk soal yang nomor berikutnya. Terima kasih.